Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan tes wawancara untuk Hukum dan HAM. Jadi untuk Hukum dan HAM ya. Jadi untuk Kementerian Hukum dan HAM di sini kemungkinan untuk tes wawancaranya ini saya dapat FR ataupun bocoran-bocoran dari teman-teman yang sudah tes sebelumnya. Jadi nanti ada beberapa soal yang mungkin bisa memberikan gambaran ya. Bukan pasti ini yang keluar, bukan. Tetapi sedikit memberikan gambaran supaya Anda bisa menjawab ketika memberikan persiapan lah intinya. Persiapan untuk menghadapi SKB nanti. Yang saya juga ngucapin selamat buat kalian yang lolos SKB, semoga bisa terima menjadi ASN ya. Amin. Oke, langsung aja. Oh ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa nih untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru aku ya. Oke, langsung aja daripada kelamaan, kita langsung masuk yang pertama. Jadi untuk report untuk wawancara Kumham, ini pengalaman dari WWC. WWC apa yang nggak paham? Kemenkumham kemarin lebih banyak ditanyakan tentang sejauh mana kita kenal diri kita. Tapi persuasif gitu. Pertanyaan kayak gini. Orang menilai diri Anda seperti apa? Jadi Anda itu menilai diri Anda, orang menilai diri Anda itu seperti apa? Entah saya adalah orang yang rajin, entah saya adalah orang yang cekatan, entah saya orang yang disiplin waktu, ataukah saya orang yang supel dengan orang lain, riang, gembira, nggak pernah mengeluh, saya suka memaafkan orang. Itu Anda harus katakan semua ya. Itu mencirikan ke diri Anda, pribadi Anda yang sebenarnya, supaya nanti pewawancara itu yakin bahwa Anda tuh memiliki sifatnya seperti ini, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya Anda dimutasi ke tempat yang baru, apa yang pertama kali Anda lakukan dan Anda inginkan? Silakan Anda siapkan pertanyaan ini karena pastinya Anda mau tidak mau akan mengalami ini gitu ya. Maksudnya pertanyaan ini akan ada gitu. Karena di semua instansi kalau yang ada wawancaranya pasti ditanyakan adalah ketika Anda dipindah, apakah Anda siap untuk ditempatkan di mana saja? Pasti jawabannya siap. Lalu apa yang Anda lakukan? Ya, ini mirip kayak soal TKP. Misal yang akan Anda lakukan adalah saya akan langsung beradaptasi di tempat yang ditempatkan oleh pemerintah. Pastinya adaptasi, ya kan? Yang Anda inginkan apa? Ya saya akan belajar lebih giat lagi tentang apa yang menjadi tugas saya di situ, seperti itu. Jadi intinya adalah berpikir ke depan ketika saya sudah ditempatkan di tempat yang baru. Kemudian adalah mudah beradaptasi gitu ya. Ingat itu. Kemudian korelasi jurusan sama formasi yang dilamar itu apa? Ingat jurusan Anda apa, formasi yang dipilih oleh Anda itu apa, tuh harus paham. Jangan ditanya, saya tuh daftar jurusan ini. Formasi apa ya? Saya lupa. Aduh, ini udah poin yang buruk kalau misalnya pertanyaannya dijauh dengan kayak gitu ya. Itu doang sih yang Anda inget. Hehe. Soalnya wawancaranya cepet banget di Kumham kemarin. Nah, itu. Ingat ya teman-teman ya, jadi tadi ini adalah sekedar pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ya, yang diingat sama orang ini yang kasih bocoran. Kemudian ada juga nih, berdasarkan observasi dan analisis yang saya buat dari saran orang-orang terdekat, saya yang mengerti mengenai interview kerja dan FR wawancara teman Kumham kemarin, jika ditanya mengenai kenapa pilih jabatan tersebut, kenapa pilih PNS, ya kan? Atau PNS jawaban yang bagus, menarik perhatian interviewer kalau yang pertama sesuai dengan passion kita. Nah, ini mungkin jawaban yang jawaban yang dilontarkan oleh kita ketika ditanya seperti ini gitu ya maksudnya. Jadi kalau tanya mengenai kenapa pilih jabatan tersebut, kenapa pilih PNS, ya kan? Jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi, kenapa kok pilih jabatan ini? Kenapa kok kamu memilih PNS? Nah, jawabannya adalah yang pertama itu sesuai dengan passion kita. Minat. Karena saya minat Pak di sini. Saya memang sesuai dengan bidang saya di sini. Nah, kemudian yang kedua, ada nih hubungannya dengan jurusan kuliah yang saya tekuni. Misal saya jurusan hukum misal. Saya jurusan hukum Pak. Jadi saya daftar di jabatan ini, di formasi ini sebagai ini gitu.
gitu. Jadi mungkin atau bisa Anda lengkapi dengan apa ya, hal-hal yang pernah Anda lakukan. Tapi di situ ingat ya, wawancara itu sangat singkat. Jadi kita harus persiapkan jawaban kita yang menjadi andalan kita di situ. Jadi jangan basa-basi, intinya seperti itu. Oke, langsung lanjut ya. Alasan jujur yang nggak dibuat-buat, misal karena PNS bebas PHK. Oh, tadi yang kedua ini kan ya, sesuai passion kita, kemudian ada hubungan dengan jurusan kuliah. Terus yang ketiga, alasan jujurnya yang tidak dibuat-buat, misal karena PNS nggak akan di PHK misalnya. Adanya tunjangan hari tua misalnya, ini alasannya kenapa kok pilih PNS. Kemudian ada juga pekerjaan yang terspesialisasi jadi lebih jelas dan lain-lain gitu ya. Ini jawaban yang pasti. Jadi Anda persiapkan mau jawaban yang mana gitu. Atau mungkin dijawab semua bisa. Kemudian kalau mau jawaban standar sih, mau mengabdi pada negara. Tapi jawaban ini bisa pro dan kontra tergantung interviewernya. Jadi ini mungkin udah standar banget ya pertanyaannya tentang ya mau mengabdi aja di negara gitu sebagai abdi negara. Memang kan ASN kan abdi negara, ngapain lagi disebutin lagi tentang abdi negara. Maksudnya terlebih spesifik lagi yang disebutin tadi ya, dari 1, 2, dan 3 itu ya. Kemudian, intinya sih berilah jawaban yang mengartikan bahwa itu bermanfaatnya untuk pribadi terlebih dahulu. Kalau ditanya lebih lanjut, baru singgung-singgung mengenai harapan kalian untuk meningkatkan. Jangan mengoreksi. Nah, ingat, jangan mengoreksi kualitas dari sistem yang sudah ada sekarang. Nah, ingat, kita gak boleh mengkritisi sistem yang sudah ada sekarang. Misal, pemilihan presiden tuh harusnya bukan pakai demokrasi, harusnya pilih langsung aja MPR. Nah, itu nggak boleh ya. Karena ya kalau menurut dia sih kayak gitu. Ya, karena mungkin itu lebih apa ya, lebih ekstrim ya. Masa iya gitu bisa membuat peraturan seperti itu gitu ya. Nggak sampai. Nah, oke, lanjut ya. Kemudian dari Barat nih, dari Mas Barat. Ini pertanyaan aneh pas wawancara Kumham. Yang pertama, kalau atasan menugaskan pekerjaan di luar kemampuan Anda itu gimana? Ya, kalau Anda ditugaskan di luar kemampuan Anda. Ini sama seperti TKP ya, jawabannya ingat ya, Anda harus cari ini jawabannya yang lebih tepat yang mana dengan poin 5 ya. Anda harus mencari jawabannya bagaimana cara kalau misalnya Anda ditugaskan tetapi Anda bukan faknya di situ ataupun Anda belum memiliki keterampilan hal tersebut gitu ya. Kemudian siap kerja di mana saja? Jawabannya pasti siap ya. Dengan alasan apa? Ya karena memang konsekuensi sebagai PNS itu seperti itu. Atau mungkin kita sebagai abdi negara harus mematuhi peraturan yang ada mau tidak mau gitu kan. Atau mungkin ada jawaban lain yang lebih pasti. Kemudian ada lagi nih, apa yang membedakan kamu dengan peserta lain sehingga kamu layak bisa diterima di sini? Nah, di sini Anda harus mengatakan prestasi-prestasi yang Anda pernah capai. Ingat ya, di sini karena apa? Orang-orang yang memiliki prestasi-prestasi ataupun ikut di organisasi-organisasi tertentu itu menjadi poin tambahan buat Anda. Dan jangan lupa, Anda harus membawa buktinya. Jadi bukti fisiknya Anda harus bawa di hadapan interviewer. Soalnya apa? Yang namanya kita berbicara harus sesuai dengan fakta. Fakta itu berarti harus ada buktinya, seperti itu. Kemudian nih, kalau sudah bekerja selama sekian tahun, ternyata Anda bosan atau jenuh, Anda minta pindah ke bagian lain atau gimana? Nih ya, jadi pertanyaannya itu menjebak sebenarnya. Kalau misalnya Anda bosan atau jenuh, Anda minta pindah, gitu kan? Apakah Anda pindah ke bagian lain atau gimana nih? Atau malah minta lepas dari PNS? Ya, itu jawaban Anda harus bisa, harus bisa mempersiapkan diri Anda sebagai seorang ASN. Karena apa? Ketika Anda sudah ditempatkan, walaupun Anda bosan, pemerintah nggak akan peduli itu. Yang penting Anda bekerja sesuai dengan tupoksi Anda kan. Jadi oleh karena itu Anda harus siap dengan segala pertanyaan-pertanyaan yang muncul ataupun dengan tugas-tugas yang ada dalam ASN seperti itu. Oke, mungkin teman-teman ya itu dulu dari beberapa FR dari teman-teman yang sudah melaporkan pengalamannya, berbagi ya sebenarnya, berbagi kepada kepada kalian nih tentang wawancara Kumham. Semoga FR ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan juga Anda diberikan kemudahan ya untuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul.
Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan apa ya, memberikan gambaran kepada teman-teman semua yang mendaftar di pemerintahan Kumham ya. Kayak misal mungkin kejaksaan, panitera dan segalanya lah. Itu nanti pertanyaannya kemungkinan hampir sama seperti ini. Oleh karena itu persiapkan jawaban-jawaban yang apa ya, yang pasti dan jawaban yang sangat menarik perhatian para interviewer, itu yang penting ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau misalnya dari yang saya sampaikan tadi ada kekurangan, karena memang saya bukan jurusan hukum ya. Di sini saya hanya berbagi dari FR dari teman-teman yang sudah sudah pernah mengalami tes wawancara untuk SKB-nya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di channel aku lagi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.